Jadi mengenai Saraswati, ya, hari Saraswati adalah hari turunnya ilmu pengetahuan. Dewa Brahma menciptakan manusia, ketika tidak diberikan pemahaman itu akan seperti apa. Makanya penting sekali, menurut Ide sangat penting gitu. Tapi Ide bertanggung jawab terhadap diri Nak untuk memberikan pemahaman itu. Nah, di dalam lambang daripada ilmu pengetahuan itu, ya, dilambangkan dengan Dewi Saraswati. Dewi Saraswati itu rupanya sangat cantik, bener nggak? Sangat cantik. Nah, kemudian selain beliau cantik, apa lambang-lambang yang dibawanya? Yiditri, terus gitar, terus keropak, terus apalagi? Lontar ya, ya keropak itu lontar ya. Jadi apalagi lambang-lambang yang ada di Dewi Saraswati? Teratai, lagi? Angsa, benar, lagi? Merak, benar. Nah itu. Jadi itu adalah bukan hanya sebuah gambar, tetapi itu adalah simbol-simbol. Dewi Saraswati yang digambarkan dengan keelokan beliau yang sangat cantik, itu melambangkan ilmu pengetahuan itu sangat luar biasa. Cantiknya atau bagusnya. Bagaimana kalau kita tidak memiliki pengetahuan? Sama aja maaf seperti orang dungu. Kita tidak diajarin ngomong A, ngomong B, atau ngomong bapak, mama itu. Ya sama dengan manusia lahir di dalam hutan. Ya pasti isinya cuma A, hu, itu aja. Bener nggak? Begitu hebatnya. Makanya di dalam upacara atau perayaan Hari Saraswati seharusnya, apalagi Oko-oko merago Brahmana, merago seorang Pidandita, itu harus benar-benar dirayakan. Bukan hanya sekedar membuat canang sari atau perayaan, tapi diikhmati, gitu. Dihayati. Apa kandungan-kandungan simbol-simbol yang ada pada Dewi Saraswati. Dewi Saraswati adalah Dewi pengetahuan, itu luar biasa. Jadi orang-orang yang memiliki pengetahuan otomatis memiliki aura wibawa yang tinggi. Cantik, kalau laki-laki akan tambah ganteng. Maka dari itu menyarankan ke Oko Sarangsami, rajin-rajinlah belajar. Jangan pernah nyempelekan masalah belajar itu. Terkadang kalau tidak diingatkan melalui aguron-guron ini, kadang kita lupa. Punya buku ditumpuk saja nggak pernah dibaca. Kemudian ketika orang mungkin dharma wacana atau ceramah, ya, dharma wacana, memberikan wejangan, terkadang ego kita naik. Apa yang terjadi? Kebanyakan di luaran sana banyak melihat orangnya. Ampura, mungkin ada orang pedharma wacana yang mungkin dari segi tatuanya itu bagus, tapi kebetulan beliau mungkin bawa sepeda, mungkin kan kehidupannya sederhana mungkin. Pasti kita kalau memang ego kita nggak mau mendengar. Nah itu permasalahannya. Terkadang itu permasalahannya gitu. Tetapi kalau memang orang itu mungkin orang itu mungkin ya punya pengaruh, punya ini, punya itu, kadang-kadang salah pun kita pasti gugup karena ini zamannya kan gitu, zaman kali. Nah seperti itu. Jadi Ide mengharapkan seperti itu. Ya. Apa yang Ide harapkan? Benar-benar dihilhami atau dihayati dari simbol-simbol yang diberikan oleh leluhur kita. Ya, oleh Ide Sang Hyang Widi-Wasa melalui lambang Dewi Saraswati. Begitu cantik, anggun, dan luar biasa. Terus ada di sana lambang apalagi? Teratai. Teratai itu filosofinya adalah kita harus terus belajar. Jangan pernah berhenti dan jangan pernah merasa puas. Seperti teratai yang gak akan putus.
Seperti itu. Terus lakukan sepanjang masa, sepanjang hayat. Terus belajar. Kadang-kadang di luaran sana aneh sekali. Orang tidak mau belajar tapi mau pinter. Apalagi di zaman sekarang, begitu melihat temannya pinter, udah keluar egonya. Isinya apa? Iri hati, dengki, benci ketika melihat orang lain pinter. Begitulah ilmu pengetahuan itu. Nah, jadi jangan pernah merasa puas. Kita harus belajar terus. Apapun nak. Walaupun nak tidak belajar Weda, mungkin belajar motivasi, ya, belajar buku-buku motivator, belajar buku keterampilan, usaha, itu belajar. Karena dengan ilmu pengetahuan itu kita akan bisa, ya, menjadi individu atau pribadi yang luar biasa. Dan itu akan mengembangkan otak kita ini. Makanya ada Banten yang disebut dengan Polo Gembal. Polo Gembal itu adalah leluhur kita itu menginginkan supaya otak kita ini berkembang. Seperti itu. Nah, itu salah satu dari Ginitri itu. Nah, jadi yang ide tekankan di sini, jangan pernah berhenti untuk belajar. Jangan merasa puas. Ya. Bila perlu kita haus terus. Seperti itu ya, Nak ya. Nah, seperti itu. Terus lambang, apalagi lambangnya? Ya. Ada keropak. Ya. Ada keropak. Ya, mungkin kalau di Bali disebut rontal. Seperti itu. Jadi kita harus benar-benar berpatokan pada kitab suci. Nah. Tidak boleh ngawe-ngawe atau ngawi-ngawi gitu. Buat-buat atau maunya saya begini gitu, enggak. Ya. Kadang di zaman sekarang ini kalau mereka sudah merasa berkuasa, ya menurut saya begitu. Itu tidak. Kita disuruh berpatokan pada Weda. Ya. Ya setidak-tidaknya kalau kita mau mencari Weda-Weda asli, ya mungkin itu luar biasa sekali, nak. Ya. Banyaknya gitu. Ya, tapi kita bisa mempelajari rontal-rontal yang sudah ditulis oleh leluhur kita, diartikan atau diterjemahkan dalam bahasa Jawi, Jawa kuno, mungkin bahasa Bali. Karena lebih mudah cara kita untuk menghayati. Karena di Weda itu isinya ada yang syair, ada yang seperti sajak, seperti itu. Ya. Bahkan itu perlu jenana yang tinggi atau perlu pemikiran-pemikiran yang luar biasa untuk mengartikannya. Maka banyak yang kita pernah dengar seperti bahasa biar tidak salah paham, kan gitu loh. Ya. Biar tidak salah pemahaman gitu. Karena banyak yang salah memahaminya, makanya ini perlu pemikiran-pemikiran suci gitu. Nah, ketika kita ngomongin agama, kita jangan muluk itu, jangan. Tapi kita harus cari, nak. Sekarang di zaman modern ini kita udah terbuka sekali. Kalau dulu mungkin ada bahasanya ojewere, ya. Kalau sekarang mungkin padewere, kan gitu. Kalau dulu ojewere itu bukannya pelit leluhur kita, tetapi kita harus membicarakan tatwa agama atau Weda ini kepada orang yang tepat. Itu maksudnya. Karena kalau tidak dengan orang yang tepat, justru ini yang ditakuti oleh Weda itu. Karena di ketatuan Weda dikatakan Weda sangat takut sekali kepada orang-orang yang bodoh. Dalam arti kata kutip bodoh di sini, nanti Weda itu disalah mengerti. Itu. Kemudian Weda bisa dibicarakan kepada orang yang tidak tepat. Kebetulan orang mabuk misalnya, kan nanti bahasanya kangen kau jadinya gitu. Ini yang permasalahannya gitu. Makanya ada ojewero.
Dalam arti bukannya tidak bisa diceritakan atau diwejangkan, tidak, itu penting sekali. Anda seorang pemangku, ini sudah disebut seorang penglingsir. Jadi akan menjadi panutan untuk umat, akan menjadi penuntun umat. Nah, ketika kita tidak berpatokan pada buku atau pada weda, ini yang jadi masalah. Jadi agu-agu atau aku-aku akan menjadi ya tidak sesuai dengan aturan-aturan weda. Makanya kita sebagai seorang penglingsir, mungkin pinandita, pandita seperti itu, harus kembali. Kita punya aguran-aguran, mungkin cening punya nabe, ide juga punya nabe. Kalau mungkin jauh nabenya, kita harus kembali ke weda itu. Kemana? Ke buku, ke keropak, ke rontal, begitu. Kadang-kadang masyarakat bertanya kepada jeremangku, begitu mungkin jeremangkunya tidak paham, ya nah kini doen kadadi lah itu, atau kini kan bekanggo, nah, itu jangan. Kita kembali, jangan malu untuk menyatakan diri kita belum paham. Banyak nak di luaran sana, ya mangku atau mungkin sebagai seorang penglingsir tidak mau belajar, ini masalahnya. Jadi ujung-ujungnya dengan egonya, karena tidak ada pembimbing, pembina, ya ini akhirnya kangen kau jadinya gitu. Kadung bengkot terus gitu. Nah, inilah pentingnya aguron-guron. Ada seorang pembina, pembimbing yang bisa mengarahkan dengan benar. Kalau tidak, nah ini akan tumbuh ego-egonya. Kadang-kadang ya maaf, jangankan seorang pemangku ya, ulako aja bisa menyalahkan pemangku. Bahkan ada yang bisa, seorang mangku bisa menyalahkan pandita gitu. Padahal mungkin belum ketemu gitu. Ya. Nah, harusnya sesano itu juga harus dipakai. Gitu. Udah pasti. Contoh, masyarakat akan menyerahkan suatu upakara kepada serati dan mangku. Itu. Mangkulah yang bertanggung jawab atas pemahamannya. Kalau nggak mangku tidak memahami, yang ego nggak akan mau bertanya, ya sudah segitu aja gitu. Tetapi yang mau merendah hati akan bertanya kepada Sulingge. Seharusnya begitu. Oke, inilah lambang atau filosofi dari keropak itu. Jadi kita tidak boleh lepas dari alur rontal atau weda itu. Itu maksudnya. Apalagi yang ininya lambangnya? Ya, ada gitar. Gitar. Apa artinya? Dengan pengetahuan, semuanya akan menjadi indah. Banyak orang yang tidak memiliki pengetahuan yang luas, hidupnya akan ruwet. Di sana jangankan ada namanya seni atau namanya kebahagiaan, nggak ada. Kenapa? Isinya marah-marah, isinya ruwet, pokoknya hidupnya ruwet. Karena apa? Karena kurangnya pengetahuan, kurangnya wawasan pola pikirnya. Orang yang bersekolah dengan orang yang tidak bersekolah pasti wawasannya berbeda. Cara menyikapi masalah pun berbeda. Kalau orang yang tidak memiliki pendidikan yang bagus, begitu kena masalah sedikit saja, pasti beliau menganggap masalah itu besar. Tapi orang yang memiliki wawasan yang luas dan besar, sebesar apapun masalah itu akan menjadi kecil. Dan dia dengan sabar dan mereka dengan besar hati akan menghadapi masalah-masalah itu. Banyak orang yang kurang wawasan, bahkan pendidikannya yang minim, itu menyelesaikan masalah dengan tindakan yang tidak terpuji. Contohnya, lari dari kenyataan, ya minggat gitu ya. Yang lebih sial lagi, ya mengakhiri hidupnya dengan cara minum racun, bunuh diri. Banyak nggak ya begitu? Itulah karena kurangnya pendidikan,
kurangnya wawasan, kurangnya pengetahuan. Makanya menurut Ido, pengetahuan ini sangat-sangat penting. Jangan pernah disepelekan. Karena di luaran sekarang dan di zaman sekarang banyak orang yang mau banyak orang yang mau pinter, tapi tanpa belajar bagaimana kehidupan kita akan mencapai tujuan dari agama itu. Agama Hindu memiliki tujuan moksatam jagat, kebahagiaan di dunia, dan nantinya kebahagiaan yang bisa kita capai di akhirat. Gitu. Ini lambang gitar itu, nah. Lambang kebahagiaan. Kira-kira kalau Cening nih habis berantem sama Kurnane, bisa nggak menggending di rumah? Habis berantem ngindang sing karaokean. Kalau istri cemberut jangankan menggending jangankan karaoke, kemik-kemik aja bisa marah, istrinya bisa ntungi piring, benar nggak? Itu salah satu. Ido bangga, Ido senang kalau di Facebook melihat orang karaoke kadang-kadang sama istrinya. Itu jamin orang ini bahagia. Bukannya Ido misalnya berpikir negatif, wah ini blog gajum, enggak. Di situ Ido lihat orang ini bahagia. Karena ketika tidak ada kebahagiaan di keluarganya, jangan harap bisa nyanyi. Bener gak? Jangan harap bisa nyanyi. Apalagi bisa duet sama istrinya. Ido bahagia sekali. Karena apa? Ido senang sekali. Karena di keluarga itu pasti ada kebahagiaan. Ketika ada kebahagiaan, kan Ido sering membicarakan amerta. Kemertaan itu, nah, itu adalah maha suci. Kemertaan itu akan turun di tempat-tempat suci. Kalau di dalam keluarga adanya keributan, ya, kebencian, kemudian mempuik-puikan, nah di situ nggak akan turun karena tempat itu kotor. Makanya jangan harap itu akan turun, nah, ketika kita nggak bisa menyucikannya untuk turunnya amerta itu. 4 cara untuk pencapaian dalam kehidupan kita ini, ya. Ada yang ingat? Catur Purusarta. Ada 4 hakikat yang harus kita kerjakan dalam kehidupan ini, yang disebut dengan catur purusarta. Apa isinya? Di sana Dharma, Kama, Arta, Moksa. Kalau dulu, nah, untuk mendapatkan semua itu harus dilalui dengan kedarman, benar nggak? Sekarang pun begitu, tapi sekarang ini zaman di Kaliuga ini yang menjadi prioritas pertama adalah harta. Kenapa? Ya seperti Dharma Wacana kemarin ide kan, kalau kita nggak punya harta, maka kehidupan kita juga ruwet. Tapi di zaman sekarang begitu. Uang memang bukan segalanya. Tapi di zaman sekarang ini segalanya perlu uang. Nah kalau saja itu nggak punya, jadi masalah nggak dalam kehidupan kita? Jadi masalah. Ketika itu jadi masalah, terjadilah kekacauan. Dengan adanya kekacauan, terjadi kekotoran. Dengan adanya kekotoran, kemertaan ini yang maha suci ini nggak akan jatuh atau nggak akan datang pada kita. Seperti itu. Tapi di dalam kita mencari harta harus didasari dengan dharma. Untuk mencapai apa? Mencapai kama, kebahagiaan. Lambangnya Aji Saraswati, ada gitar itu. Itu kama, kebahagiaan. Itu. Ketika kita sudah bisa memiliki kebahagiaan di dalam skala lawan niskala, skalanya apa? Kebahagiaan di rumah tangga, keluar kebahagiaan dalam kehidupan. Ini skalanya otomatis mengikuti. Nah.
ya, tetapi dengan dasar dharma, bukannya bahagia karena korupsi banyak uangnya, itu kan salah itu, ya. Di niskalonya nggak ketemu sengsara nantinya gitu, ya, seperti itu. Jadi itu, nah inilah yang diharapkan. Dengan pengetahuan kita bisa bahagia. Makanya hati-hati dengan pengetahuan ini. Ketika kita nggak mau belajar, kita nggak akan menemukan kebahagiaan itu. Karena apa? Dengan cara belajar, pikiran kita berkembang, wawasan kita berkembang, maka akan menemukan jalan-jalan, solusi-solusi untuk kehidupan Anda. Ketika solusi itu dapat, jalan itu dapat, akhirnya Anda bisa bahagia. Penting sekali kita punya wawasan. Ya, biarkanlah mereka di luar sana yang tidak mau belajar. Ketika ruang lingkupnya kecil, ada masalah kecil pun akan dianggap besar. Wah, ini masalah saya yang paling besar, nah, pasti begitu. Tetapi ketika berkembang otak Anda, masalah Anda sebesar apapun akan kecil. Makanya penting sekali ilmu pengetahuan ini. Dengan lambangnya dari Aji Saraswati, Dewi Saraswati membawa gitar, itu kita disuruh memiliki kehidupan yang bahagia. Kembali, untuk mencapai bahagia itu harus didasari dengan suci nirmala gitu. Kalau kita nggak suci atau kita nggak bagus, di dalam hati kita tidak bahagia, di luar nggak akan bahagia. Karena ketika kita nih, contohnya apa? Contoh, di dalam hati kita ini mungkin ada peperangan, ada kebencian, mungkin benci pada diri sendiri, jengkel pada diri sendiri. Ini dalam hati nih, Buana Alit nih. Begitu karena jengkel di dalam diri sendiri, keluar rumah, cening ketemu teman, nyebeng gitu. Bener nggak? Nyebeng. Karena di sini belum selesai. Kalau di sini sudah selesai bahagia dalam diri Anda, maka di luar akan bahagia. Ya, ada lagi lambangnya apa lagi? Ya, angsa. Angsa, ilmu pengetahuan itu nak, ya, harus didasari dengan kesucian. Seperti itu. Ketika kita mungkin, ya, secara logika saja nak, kalau kita mau belajar untuk cepat daya tarik, daya tangkap, nak, apa yang harus kita lakukan? Sucikan diri. Dengan cara mungkin Anda melukat, kan gitu, ya, atau terisandia dulu, baru Anda belajar. Kadang mungkin di luaran sana ada jeremangku mungkin yang pengen membaca buku cepat hafal mantra gitu. Jangan. Kalau kita tidak sucikan diri kita dulu. Di sesana kita udah diajarkan sebelum melajah kita patut ngaturang canang sari, kan gitu toh? Ya, ngaturang segelan mungkin itu penting. Melukat dulu gitu. Makanya ada namanya diksa. Ya, diksa itu penyucian diri. Pemangku diksa juga. Eka Jati. Benar nggak? Untuk apa? Untuk itu. Itu. Kalau tidak didasari dengan kesucian, ya maaf. Apalagi cening di rumah tuh ada masalah dengan istri, sering ribut, kira-kira mau belajar weda, belajar memantra, masuk nggak kira-kira? Hati-hati. Begitu baca buku begini kan, baca buku gitu, wah istrinya keluar, tuh doyan berjemak kayak ini tuh, mani bukunya amah dah. Maaf ngomong gitu, seperti itu nak. Kadang-kadang kita baca buku pas asik-asik, kurunannya geledak-geledak gitu. Masuk nggak ini? Nggak masuk. Nggak masuk. Harus didasari dengan kesucian. Mencari kesucian inilah nak, bukannya hanya sekedar melukat.
Bukannya hanya sekedar di ruang suci atau di kamar suci, tidak. Lingkungan Anda pun harus suci. Nah itu. Jadi untuk mendapatkan pengetahuan itu, nah, ya, taksunya itu harus dengan kesucian. Angsa itu begitu. Memakan pun makanan yang suci. Kenapa seorang pemangku tidak boleh makan ikan babi? Ayo, kenapa? Sifatnya babi adalah sifat tamas. Nah, kita nggak ngomongin ikan babi. Sekarang kita ngomongin tamas. Kalau orang-orang tamas bisa masuk nggak weda itu? Nggak bisa. Dalam arti, nak kalau mau belajar sucikan diri, sembahyang dulu, kan begitu, ya? Bukan hanya sekedar penyucian dalam angga sarira, ya, atau dalam seluruh sarira Anda, bukan. Dalam jiwa Anda itu harus juga ada kesucian. Contohnya gimana? Bagaimana Anda bisa menerima pengetahuan itu dari guru atau dari guru-guru Anda ketika tidak ada kepercayaan? Itu terus apa lagi? Lambangnya ada merak. Apa arti merak ini? Orang-orang yang memiliki pendidikan yang tinggi, orang-orang yang memiliki wawasan yang luas, memiliki pengetahuan yang banyak, pasti berwibawa. Itu jaminan weda loh. Semua itu pencapaian itu harus melalui proses belajar. Untuk apa? Untuk memiliki pengetahuan yang luas. Banyak-banyaklah belajar. Ya, banyak-banyaklah punya wawasan, kembangkan pikiran Anda seperti leluhur kita menginginkan. Dengan adanya Banten Polo Gembal, berarti kita harus memiliki pengembangan yang luas. Karena dengan begitu ide Betara Gana akan ngelinggo dalam diri. Siapa Betara Gana? Kebijaksanaan gitu. Gana ngaraning guna. Nah, guna ngaraning wisya. Bisa ngaraning racun, Bu. Bisa menjadi guna, obat, bisa menjadi racun. Inilah Betara Gana. Makanya kita harus belajar untuk mendapatkan guna biar menjadi berguna gitu. Mengguna. Gitu. Biar bisa mengobati apa? Kemiskinan kita, kebodohan kita. Orang-orang yang memiliki pengetahuan tinggi, wawasan tinggi akan berwibawa. Nggak suruh dia itu atau membuat dia penghargaan, nggak penting itu, tapi orang akan menghargainya. Maka dari itu, apa yang Ida tekankan lagi dia menyambut Hari Raya Saraswati ini adalah belajarlah dengan rajin, belajar dengan tekun, jangan mengharap hasilnya dulu. Karena nanti itu akan mengikuti. Di Weda dikatakan tidak ada pekerjaan yang sia-sia. Ya, dalam Jenana Marga dikatakan lakukanlah pekerjaanmu tanpa terikat hasilnya. Karena apa yang kamu kerjakan hari ini sebenarnya untuk melepaskan dari ikatan kerja. Apalagi lambang dari Dewi Saraswati. Ada bunga teratai ya, sebut dengan Padma Sana. Padma teratai, sana adalah tempat duduk beliau kan gitu. Tidak semua dewa diizinkan untuk duduk di atas teratai. Ya, hari suci Saraswati, ya, ini adalah ilmu pengetahuan yang kita linggakan di Sanggah Taksu. Anda sebagai seorang pinandita, Anda memiliki taksu. Di taksu itulah Anda ngestiti. Bisa disungsung dalam pelangkiran di kamar suci Anda, boleh.